Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai komputer dan juga programming. Melanjutkan sesi materi Introduction to Computer and Programming, sekarang kita akan membahas apa itu programming. Dari analogi sebelumnya mengenai karyawan yang memproses data gaji, kita mengetahui bagaimana proses komputer dalam mengolah data, yaitu pemrosesan data dilakukan oleh CPU, sedangkan RAM berperan sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU. Seperti yang kita ketahui, CPU tidak hanya berperan untuk memproses sebuah data, melainkan juga menjalankan instruksi yang diberikan, di mana instruksi ini datang dalam bentuk sebuah program. Misalnya saja saat komputer sedang menjalankan sebuah program pengolah angka seperti Microsoft Excel nantinya akan mengirimkan berbagai macam instruksi untuk dijalankan. Saat berbicara mengenai instruksi program, kita akan berbicara mengenai programming. Programming adalah proses di mana kita mencari solusi dari sebuah masalah dan membuat program yang berisi kumpulan instruksi untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada tersebut dengan menggunakan komputer. Sebagai contoh suatu masalah, misalkan saja ada seorang pengusaha toko yang sudah memiliki banyak pelanggan, di mana karena banyaknya transaksi yang terjadi di tokonya ini, membuatnya kesulitan dalam mencatat dan mengatur keluar masuknya stok produk yang ada. Ini dikarenakan dia masih menggunakan buku tulis biasa untuk mencatat seluruh penjualan produk. Selain akan sangat melelahkan untuk terus menulis secara manual, mencatat dengan tulisan tentunya akan sangat merepotkan jika terjadi kesalahan dalam menulis atau bila ingin mengubah data yang ada. Kemudian sekarang ia memulai menggunakan program Excel untuk mempermudah dalam hal mencatat dan melakukan perhitungan. Namun ini tetap saja membutuhkan banyak waktu karena harus mencatat banyak hal secara manual. Seperti saat adanya pembelian barang, maka segala informasi yang berhubungan dengan transaksi ini harus dicatat secara manual. Pengusaha ini membutuhkan solusi untuk dapat menerima pesanan, menerima komplain, hingga mengolah stok gudang yang ada yang sangat banyak itu dengan cara yang tidak membutuhkan waktu dan banyak tenaga. Dan juga cepat, di mana solusinya adalah pengusaha ini membutuhkan sebuah aplikasi yang memang diciptakan secara spesifik untuk menangani segala proses yang terjadi pada usahanya ini. Oleh karena itu, dia akhirnya meminta tolong kepada seorang ahli, di mana ahli ini kita sebut sebagai app developer, untuk membuat sebuah program yang dapat menghandle seluruh kebutuhan bisnisnya. Aplikasi yang akan dibuat nantinya masuk ke dalam jenis e-commerce, di mana dia memikirkan secara rinci apa saja yang akan dapat dikerjakan oleh program tersebut. Misalkan seperti mencatat transaksi yang terjadi, menghitung total penjualan per bulan atau per tahun, hingga menyimpan gambar dari setiap produk. Semua ini membutuhkan pemikiran yang matang, karena setiap hal yang dapat dilakukan program atau kita menyebutnya sebagai fitur, harus memiliki instruksi yang detail dan jelas urutannya. Juga sebisa mungkin harus efisien. Alur instruksi atau step by step yang dilakukan program dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya disebut algoritma. Sebagai contoh, untuk memproses pembelian produk yang sudah dipesan oleh pelanggan, dapat memiliki algoritma sebagai berikut. Mencatat nama produk yang dipesan, mencatat jumlah produk yang dipesan, mencari tahu jumlah stok yang ada di gudang untuk produk yang dipesan, mengurangi stok di gudang dengan jumlah produk yang dipesan, membuat invoice untuk pembeli, mengirimkan invoice ke pembeli, serta memberitahu pembeli bahwa pesanan sedang diproses. Algoritma yang baik akan menciptakan program yang akan bekerja secara efisien. Sebenarnya, algoritma itu sendiri bersifat umum. Artinya tidak hanya ada ketika kita membahas tentang alur dari sebuah program atau aplikasi. Algoritma adalah suatu step by step dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, baik yang dilakukan oleh manusia, makhluk hidup lainnya, atau komputer. Sebagai salah satu contoh, misalnya ketika kita hendak memasak tumis daging, kita dapat menyusun langkah-langkah atau algoritmanya sebagai berikut. Membersihkan semua jenis bahan dan sayuran serta daging, memotong atau mengiris segala jenis rempah-rempah, menyalakan kompor dan memanaskan minyak,
memasukkan rempah dan bumbu lainnya untuk ditumis, memasukkan sayuran dan dagingnya, memasak hingga matang daging dan sayurannya, menyajikan setelah semuanya sudah matang. Itu merupakan contoh algoritma dalam memasak tumis daging. Layaknya pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, dalam menyelesaikan suatu masalah juga dapat memiliki beberapa cara yang berbeda. Maka dari itu, kita harus menemukan algoritma yang paling baik dalam setiap penyelesaian masalah. Salah satu contoh yang dapat memiliki lebih dari satu algoritma adalah pada saat mencari suatu kata pada kamus. Misalnya saja, kita ingin menemukan suatu kata yang diawali dengan huruf M. Saat mencoba melakukannya, kita dapat memiliki algoritma sebagai berikut. Mengambil kamusnya, membuka halaman satu persatu dari kamus tersebut, berhenti saat menemukan kata yang dicari atau saat mencapai halaman terakhir dari kamusnya. Cara ini akan memungkinkan kita untuk menemukan kata yang dicari, namun dapat membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena jika saja kata yang dicari ada pada halaman 700, maka kita akan membuka lembar halaman sebanyak 700 kali. Selain dengan cara tersebut, kita juga dapat menggunakan algoritma lain seperti berikut. Mengambil kamusnya, membuka per 2 halaman dari kamus tersebut, berhenti saat menemukan kata yang dicari atau saat mencapai halaman terakhir dari kamusnya. Cara ini bisa lebih cepat dari cara sebelumnya karena kita akan menghabiskan lebih banyak lembar setiap kali membukanya, yaitu sebanyak 2 lembar. Namun cara ini memiliki kemungkinan untuk kita melewatkan kata yang kita cari. Jadi bisa saja terlewat dan tidak menemukannya. Lalu sebagai contoh, cara yang terakhir kita juga dapat menerapkan algoritma sebagai berikut. Mengambil kamusnya, menggunakan indeks huruf pada kamus, sehingga kita langsung melompat ke halaman yang memiliki indeks M, di mana kita akan abaikan halaman dengan indeks sebelum M yaitu A sampai L, dan halaman dengan indeks setelah M yaitu N sampai Z. Kita akan mencari katanya di setiap lembar pada indeks M. Kita akan berhenti saat menemukan kata yang kita cari atau sudah mencapai halaman yang terakhir pada indeks M. Artinya, walaupun kita tidak menemukan kata yang dicari, jika sudah habis untuk halaman dengan indeks M, kita akan berhenti mencari dan tidak perlu melanjutkan ke indeks berikutnya, yaitu N dan seterusnya, karena sudah pasti tidak akan ada di sana. Algoritma yang terakhir, yang memanfaatkan indeks kamus, mungkin terlihat memiliki lebih banyak jumlah instruksinya, yaitu 4 instruksi. Di mana 2 algoritma sebelumnya hanya memiliki 3 instruksi. Namun pada penerapannya, cara ini akan jauh lebih baik karena kita menghemat banyak waktu dengan mengabaikan halaman yang berada pada indeks M dan sesudahnya. Jadi yang perlu diingat adalah, beberapa pekerjaan akan memiliki algoritma lebih dari satu untuk menyelesaikannya, di mana kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menemukan cara yang paling cepat dan efisien dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Begitupun juga saat kita membuat algoritma untuk suatu program. Melanjutkan contoh kasus yang tadi, setelah pengusaha tersebut memiliki aplikasi e-commerce untuk membantu kegiatan bisnisnya, sekarang semua data, baik itu data transaksi, data customer, data stok, dan data lainnya yang ada menjadi sudah disimpan secara digital. Ini membantu para data scientist untuk dapat menggunakan dan mengolah data tersebut dengan komputer, dan kemudian memberikan informasi dan pengetahuan yang didapat dari data tersebut untuk membantu perusahaan mengembangkan usahanya tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai cloud computing. Aplikasi e-commerce yang dibuatkan untuk mempermudah bisnis tadi akan digunakan oleh banyak orang, yang mana aplikasi itu berjalan dengan bantuan teknologi yang bernama internet. Internet memungkinkan kita untuk saling terhubung, lebih tepatnya menghubungkan setiap device yang sudah mampu menggunakan internet ini. E-commerce yang dimiliki oleh pengusaha ini awalnya dihubungkan ke komputer miliknya sebagai tempat menyimpan seluruh data yang diperlukan oleh e-commerce tersebut.
seperti data produk beserta stok, data pengguna atau customer, data transaksi, dan berbagai data lainnya. Kemudian data yang terdapat di komputer miliknya tersebut dapat diakses oleh aplikasi yang digunakan oleh pelanggannya dengan adanya bantuan internet. Seiring berjalannya waktu, karena data yang terus bertambah banyak, pengusaha ini membutuhkan komputer yang memiliki tempat penyimpanan yang lebih besar dan juga mampu berjalan 24 jam non-stop. Jika di rumahnya sering mengalami mati listrik, ini akan menjadi masalah yang besar karena aplikasinya pun tidak akan berjalan selama listrik mati. Dan jika listrik di rumahnya sedang mati, pengguna atau customernya menjadi tidak dapat melakukan transaksi karena semua data yang dibutuhkan tersimpan di komputer milik pengusahanya. Ini dapat menyebabkan kerugian untuk usahanya, belum lagi pengusaha ini harus membayar listrik untuk komputer yang berjalan 24 jam non-stop ini, dan juga harus melakukan monitoring dan perawatan komputernya. Berdasarkan semua aspek yang sudah diperhitungkan, maka muncullah para penyedia jasa sewa komputer yang menawarkan komputer yang dapat running 24 jam non-stop, dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk komputernya mati. Lalu juga memiliki spesifikasi komputer yang fleksibel tergantung kebutuhan, dan juga komputernya akan dimonitor, dijaga, dan dirawat oleh penyedia jasanya. Di mana ini semua akan memudahkan si pengusaha dan juga biasanya biayanya akan lebih murah daripada pengusaha ini harus membeli, mengupgrade, dan merawat komputernya sendiri. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah penyedia jasa ini memberikan kemampuan kepada si pengusaha untuk dapat mengakses komputer milik si penyedia jasa yang dia sewa dengan menggunakan internet. Jadi komputer ini akan berjalan di tempat penyedia jasa, lalu pengusaha akan mengendalikan komputer tersebut dari rumahnya dengan menggunakan komputer di rumahnya yang terhubung dengan internet. Pengusaha ini tidak perlu repot datang ke tempat penyedia jasanya hanya untuk mengoperasikan komputer yang disewanya itu. Jika seperti itu, bukannya sama saja, karena pengusaha juga akan mengoperasikan komputernya dari rumah untuk mengakses komputer milik si penyedia jasa. Jawabannya adalah tentu saja tidak. Jika sebelumnya komputer milik pengusaha ini harus berjalan 24 jam non-stop karena menjalankan sistem dari aplikasinya, kali ini tidak lagi. Ia hanya akan menggunakan komputer hanya pada saat dibutuhkan saja. Misalnya saat ingin melakukan maintenance aplikasi, di mana sekarang komputer yang berguna untuk menjalankan sistem aplikasinya adalah komputer yang disewa dari penyedia jasa. Jasa yang ditawarkan inilah yang disebut sebagai cloud computing. Berikut merupakan contoh penyedia jasa cloud computing yang biasa orang gunakan. Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud, Alibaba Cloud. Sekarang, kenapa kita harus mempelajari bagaimana cara memprogram sebuah komputer? Kita harus belajar programming karena ini akan melatih kita untuk berpikir secara detail dan terstruktur rapi. Steve Jobs juga pernah mengatakan, "Everybody in this country should learn how to program a computer because it teach you how to think." Komputer hanya akan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh program yang kita buat, di mana kita harus membuat programnya seefisien mungkin agar komputer dapat bekerja secara efisien dalam menyelesaikan masalah yang kita inginkan. Komputer adalah perangkat yang dapat menjalankan instruksi dan memproses informasi dengan cepat secara terus-menerus tanpa berhenti. Namun untuk membuat instruksi berupa program yang akan dijalankan oleh komputer adalah bagian dari pekerjaan kita sebagai data scientist, karena kita harus dapat menemukan algoritma yang efisien. Belajar programming ini akan melatih cara berpikir kita dalam menemukan solusi terbaik dari suatu masalah, tidak hanya sekedar menyelesaikannya.